Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Kaum muslimin wal iman rahimahullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan cakup umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam Allah kita senantiasa giat beribadah kepada Allah. Baik itu pada sholat yang 5 waktu dan khususnya dalam bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah saum dan tidak terasa sudah memasuki hari yang ke-12. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin ikhwati iman rahimahullah, di dalam sebuah hadis ada 3 amalan utama, yang mana 3 amalan utama ini apabila kita laksanakan pahalanya tidak terbatas. Kalau bahasa istilah sekarang itu unlimited. Jadi kalau bahasa sekarang pahalanya tidak terbatas karena saking banyaknya pahala tersebut. Apa 3 amalan yang utama tersebut sehingga pahalanya luar biasa tidak terbatas? Rasulullah SAW menegaskan yang pertama adalah suatu amalan kebaikan dan amal soleh yang dilaksanakan dengan penuh rasa semangat. Ya, jadi segala amal yang dilakukan secara rutin dan dirasakan dengan penuh semangat. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan dan menjaga ibadah saumnya di sebaik-baiknya. Pahalanya tidak terbatas. Dan yang ketiga, kaum muslimin wal iman rahimahullah, kata Rasulullah, adalah orang yang memiliki sifat penyayang. Jadi walaupun bagaimana besarnya kesalahan orang lain, ya, walaupun sudah menyakiti kita, membuat luka, tapi kita pandai memaafkannya. Nah, memaafkan orang lain terhadap kesalahan yang telah dia perbuat itu pahalanya unlimited, tidak terbatas. Makanya jadilah orang yang mampu. Yang pertama, kaum muslimin wal iman rahimahullah, yaitu orang yang senantiasa beramal berbuat baik, yaitu dengan penuh sabar. Apakah itu amal atau perbuatan baik itu menyangkut segala aspek kehidupan? Apakah dia bekerja harus sabar, walaupun capek ya, karena kita memang dituntut sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, walaupun capek pagi sampai petang, harus sabar dengan menunggu. Seorang dagang juga seperti itu, walaupun musim hujan harus sabar juga, dipanggil terus takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang menyambut ibadah. Kita tiap malam melaksanakan sholat tarawih, walaupun harus menghadapi hujan deras, kita sabar. Ketika kita terus Al-Quran, walaupun malas, mungkin masih ngantuk sore-sore,
biasanya 3 orang, 4 orang, 5 orang, baru 2 orang, misalnya, waduh, sabar ada lain, harus sabar. Jadi segala macam aspek ini harus sabar. Ya. Jadi semua aspek kehidupan apabila dihiasi dengan kesabaran, itulah pahala yang dari Allah diturunkan tidak terbatas. Segala macam kebaikan dihadapi dengan kesabaran, tidak ada keluhan gitu ya. Merasa nikmat, merasa menikmati daripada kebaikan tersebut. Karena dengan kebaikan tersebut ini menanamkan suatu amalan yang kelak akan menjadi bekal atau untuk sampul jalan ya. Jadi begitu. Jadi yang pertama kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, yaitu segala sesuatu, segala perbuatan yang dihadapi segala sesuatu yang penuh kesabaran. Jadi jadilah orang-orang yang sabar. Dan memang ibadah saum dalam bulan Ramadan mendidik kita memiliki sifat sabar. Ya. Jadi orang yang bekerja sabar, orang yang sekolah, orang yang kuliah, orang yang bekerja keras lebih kepada semua aspek itu diberi kesabaran yang tinggi. Ada semata-mata mengharap Allah, ya. Jadi itu suatu pertama untuk menangkan atau mengumpulkan amal yang akan nanti perhitungan di yaumul qiyamah. Jadi yang pertama kaum muslimin rahimahullah. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat yang ke-200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru." Wahai orang-orang yang beriman, maka kamu senantiasa bersabar. Sabar menghadapi istri cerewet misalnya. Suami sabar menghadapi suami yang cerewet dan sebagainya lah pokoknya. Guru menghadapi anak-anak nakal dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya mah harus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, saking dayanya Allah nih kepada orang-orang yang beriman, hendaklah dalam hidupmu itu senantiasa tetap bersabar. Wasobiru, nah wasobiru teh tingkatkan kesabaran itu. Jadi ulah nupikeun putus asa. Hari pertama sabar, hari lama-lama beneran naon dia jadi. Jadi sabar itu dalam pengertian agama tidak ada. Wasobir tingkatkan dengan orang itu. Kalau memang kita niatnya lillahi ta'ala mengharap ridha Allah untuk memperoleh tadi pahala yang amin itu, kita sabar. Jadi wasobir wattaqullaha, dan hendaklah kamu senantiasa bertakwa kepada Allah, artinya senantiasa taat ya, mendekatkan kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian semua memperoleh kebahagiaan. Jadi yang pertama itu ya. Jadi hendaklah kita dalam semua aspek kehidupan, baik kita beramal maupun beribadah, hendaklah dihiasi dengan kesabaran. Maka pahalanya tidak terbatas. Yang kedua, kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah adalah orang yang menjaga ibadah saum dengan sebaik-baiknya. Nah, ibadah saum dalam bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di mana pada malam itu setan-setan ditunggu, dibuka pintu surga dan tutup pintu neraka. Ya, ketahuilah kata Allah bahwa puasa itu adalah untukmu dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kata Allah dalam sebuah hadis. Jadi berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah puasa adalah untukku kata Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, jadi yang kedua, peliharalah ibadah saum dalam bulan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, karena kata Allah puasa yang kita lakukan adalah untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Makanya disebutnya saumnya tidak terbatas. Memelihara ibadah saum dalam bulan Ramadan tentunya kita sudah mengetahuinya. Selain kita menahan diri dari lapar dan haus, hendaknya kita mencegah dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dalam sebuah hadis digambarkan ketika seseorang melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan, hendaklah dia menahan diri dari perkataan perbuatan yang tercela dan menahan diri dari perbuatan dusta. Ulah kedua-dua. Jadi itu. Jadi selain kita menahan diri dari makan dan minum, juga kita harus bisa mengendalikan nafsu dari perkataan perbuatan yang tercela, ulah asal, ulah kotor, ulah joran,
gede, oke, ulah gede waktu ya. Dia supaya mendapat pahala yang unlimited tadi. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, makanya tidak bisa disangka lagi ada orang yang memang memahami dan ada yang tidak, dan juga mungkin karena sudah menjadi adat, maka dalam agama Islam, di dalam kitab fikih, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu terbagi 3 golongan. Yang pertama ada yang disebut dengan puasa awal. Dia masih awal ya. Puasanya mau puasa nanti dia tamat, tapi tidak makannya. Kadang-kadang menyebut atau mengeluarkan kata-kata yang kasar dan sebagainya karena mesti sudah menjadi adat takut tidak dan sebagainya. Nah itu namanya puasa awal. Adapun yang kedua ada yang disebut dengan puasa khusus. Dia selain bisa menahan diri dari lapar dan haus, dia juga bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik, ya hubungan sama saudara, sama teman, bersilaturahmi dengan baik, dia dan selama bulan Ramadan. Dan ada lagi yang lebih utama, yang paling unggul, yang istimewa, yang disebut dengan khusus. Yang pertama puasa awal, yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua puasa khusus, bisa dia berpuasa, dia juga bisa mengendalikan hawa nafsunya, perkataan dan perbuatannya. Tapi dia malah ibadah kayak kalau yang kedua itu malah sholat tarawih. Hari puasa mau puasa, kapan kita malas ngomong tarawih. Tapi golongan yang ketiga yang namanya khusus, selain dia menahan diri dari lapar dan haus, dia tak mengendalikan hawa nafsunya. Ketika dia malam mendekati malam, dia sholat tarawih. Ada yang harus Al-Quran sore, ada yang harus Al-Quran subuh, ada yang Al-Quran malam dan sebagainya. Dan golongan yang khusus tersebut selama melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan diisi dengan peningkatan ibadah dan amal soleh. Mari dalam sebuah hari ditegaskan sebaik-baiknya mengeluarkan sedekah, memberikan infak itu dalam bulan Ramadan. Apalagi waktunya katanya subuh. Nah, ya. Jadi golongan yang ketiga itu adalah golongan yang benar-benar luar biasa. Selain bisa menahan diri dari makan dan minum lapar dan haus, akhlaknya baik, berkatanya baik, mengendalikan hawa nafsunya, dan ibadahnya sama yang pada kondisi. Hujan deras kiri, kawalan, payung, sebagainya ya. Bekerja ketika kita mau sholat subuh, mau sahur, bangun, kita bersabar untuk melaksanakan ibadahnya. Itu yang kedua ya. Jadi sama-sama ibadah saum kita jaga dengan sebaik-baiknya. Apabila kita mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, perbuatan yang salah, jangan sampai ibadah puasa kita sampah. Tamat puasana, tapi saya pahalana. Makanya kita harus memiliki hak memperoleh pahala yang unlimited, yang tidak ada batasnya. Yaitu janganlah ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Adapun yang ketiga, kaum muslimin rahimahullah adalah seseorang yang memiliki sifat pemaaf. Jadi hampirlah ya ketahuan kebabakan, keputusan ya. Walaupun kesalahan orang ini pernah menyakiti kita dan melukai kita, tapi dia senantiasa memaafkan. Di dalam sebuah riwayat kaum muslimin rahimahullah, Rasulullah SAW digambarkan sebagai seorang pemaaf. Ketika Rasulullah SAW kita pergi ke masjid melewati sebuah pengkolan, di situ ada seorang yang senantiasa mengolok-olok ya, menghina Rasulullah, bahkan sampai memudah. Itulah setiap hari ketika beliau mau ke masjid, berjamaah, orang tersebut karena memang benci kepada Rasulullah, menghinanya, mengeluarkan ludahnya dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW tetap sabar. Nah, pada suatu ketika Rasulullah seperti, kalau kita mungkin kalau lewat ke situ ada orang yang menghina, ada orang yang meludah, mungkin lah semua jalan kakinya kemudian ini cari jalan selamatnya. Jadi Rasulullah tetap dengan sabar, senyum, malah assalamualaikum dan sebagainya. Nah pada suatu ketika Rasulullah lewat masyarakat jamaah ke masjid, orang yang biasa memaki-maki, yang biasa meludah, tidak ada. Tentunya Rasulullah SAW bukan atau Rasulullah bahkan bertanya kepada orang yang sekitar situ, si A, si X yang biasa di sini yang suka menyapa saya, gitu ya, bukan mungkin yang suka menyapa saya. Oh si Anu, dia itu sekarang dalam kondisi sakit, kata orang yang Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, orang yang pertama
yang menjenguk atau takziah kepada orang yang suka menghina. Jadi Rasulullah orang yang pemaaf. Tentu saja orang yang suka menghina yang mulia tersebut merasa terharu dan akhirnya akan di situ masuk Islam. Ya. Demikian kaum muslimin yang rahimahullah. Di dalam kisah yang lain juga ada orang Yahudi ya sampai suka memanggil Rasulullah SAW itu orang gila. Tapi Rasulullah SAW dengan tersenyum, tanpa merasa lewat ke situ. Ketika Rasulullah sudah tiada, malahan orang Yahudi itu bertanya, kemana Muhammad yang bisa selawat yang biasa saya ini? Sudah tidak ada, dia sudah tiada. Malahan juga merasa kaget. Itulah dari Islam. Karena kesabaran, karena dia senantiasa memaafkan, tidak mau anjing berhukum, menerima. Demikian kaum muslimin yang Allah, mudah-mudahan dengan 3 amalan yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan kita memperoleh amalan yang 3 pertama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.